الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil ma'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Hadratil muhtaramin, para alim, para sesepuh, maaf yang tua di bawah, yang masih bocah di atas. Ini yang di atas masih bocah ini. Nggak ada, Mbak. Jangan sampai Bapak doain saya jelek ya. Ini nih apa, orang kecil di atas lagi. Tapi orang kecil suaranya gede banget katanya ya. Mudah-mudahan semua yang hadir Bapak Ibu ada dalam maghfirah Allah, ada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh ini alhamdulillah kita bisa hadir sebagai shaimin dan shaimat, Masya Allah. Orang yang berpuasa semua di sini. Mudah-mudahan pagi ini Allah kirimkan malaikat yang teriak-teriak, ya Allah ampuni mereka yang lagi pada ngaji. Karena tidak berhenti ketika masuk di bulan suci Ramadan, kita ibadah, didoakan malaikat, ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka, ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka. Termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita hadir dalam sebuah majlis, kita dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka insya Allah kitalah orang-orang yang sebelum kita pulang sudah didoakan malaikat untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya,
serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sebelum taklim, mari kita baca suratul Fatihah. Ya Allah, hadiahkan Fatihah ini kepada baginda Rasul, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, pada seluruh pengikutnya, masuk kita mudah-mudahan yang hadir di tempat ini ataupun yang tadi sudah pulang ataupun yang belum hadir, mudah-mudahan kita semua ketemu dalam surganya Allah dengan barokah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu, tadi saya mimpin tahajud, kemudian saya bertawasul. Tapi ada yang mengatakan syirik, nggak boleh tawasul. Maka sebelum saya masuk materi, biar Bapak Ibu itu yakin dengan ulama, saya bacakan tafsir yang paling tipis waktu saya di pesantren itu, namanya tafsir Jalalain. Ayat yang membahas tawasul itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Lihat ayatnya itu. Kelihatan enggak? Tuh. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Saya jelasin ya, biar Bapak Ibu jangan ngaji nguping melulu, lihat referensinya. Karena yang namanya ilmu diterangkan di dalam surah Al-A'raf, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Saya ngajar, Bapak Ibu diajar. Ya. Ketika Bapak Ibu diajarin saya suruh tawasul, Bapak Ibu ngikutin saya. Nanti di yaumul qiyamah Bapak Ibu ditanya Allah, kamu tawasul dari mana ilmunya? Dari Ustadz Faiz. Saya nggak ngomong di sini doang, dipanggil Allah di yaumul qiyamah. Mari lu, bocah kecil. Iya kata Allah gitu kan. Lu nerangin tawasul dari mana sumbernya. Jangan ngarang belu. Ya Allah, saya gak berani nerangin hal yang saya tidak ngerti dan saya tidak tahu. Saya bersandar sama guru saya yang ngajar saya tafsir Jalalain. Dulu di pesantren itu kiai saya Ki Fuad Hasyim setiap tahun pasaran Jalalain dari jam 12 malam sampai sahur, khatam 15 hari setiap tahun. Makanya saya andalan saya Jalalain karena guru saya mengajarkan Jalalain. Imam Jalalain ini ditulis oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tuh. Makanya
Lubabul Hadis karangan Syekh As-Suyuti. Tangkihul Qaul syarahnya Lubabul Hadis disyarahi Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Orang Indonesia muridnya Syekh Nawawi semua, termasuk saya, bergurunya sanadnya ke Syekh Nawawi. Kalau ilmu nggak ada sanadnya, maaf, pahala kita nggak ada. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Ketika ilmu kita dicek guru-gurunya, kemudian dasarnya adalah ayat. Sesuai nggak yang ditafsirkan Rasulullah? Rasul dipanggil, Pak. Gak sembarangan nyampein ilmu itu. Muhammad, bener nggak kamu nyampein seperti ini? Gitu loh. Ketika ACC Rasulullah, baru kita masuk dihitung amalnya. Jadi perhitungan amal setelah ilmu kita pas sampai Rasulullah. Gitu tuh. Baru tuh amal dalam Al-Quran dikatakan ada amal yang nilainya 10, ada yang 20, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 700. Makanya mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Baru masuk setelah dihitung amalnya, ini nilainya berapa, baru kemudian ditimbang. Wal waznu yauma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Nah, baru setelah itu dimasukkan ke surga tuh. Jangan ngarepin masuk surga kalau ngajinya baik nggak ada sanadnya. Gitu loh. Mari kita bedah. Yang saya tadi tawasul, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul. Ada nggak sanadnya? Ternyata di sini dikatakan, lihat asbabun nuzulnya, Pak. Mana tadi ya? Ini nih. Lihat nih. Tuh, bambu rubuh. Kita klasik begini nih. Yakuluna, orang-orang kafir itu berdoa kepada Allah. Nih, ini paling atas. Nih. Kelihatan ora? Yakuluna, mereka berdoa. Ini doa yang dibaca orang kafir Yahudi. Yahudi berarti tinggal di Madinah. Yahudi kalau mau perang, pengen menang, doa sama Allah. Bagaimana doanya? Lihat. Allahumma ya Allah unsurna, tolong kami, alaihim, atas orang kafir, menangkan kami atau tolonglah kami atas orang kafir. Lihat tuh Pak, bin nabiyyi, dengan sebab nabi, al mab'uthi, yang diutus, akhir zamani, di akhir zaman. Siapa nabi yang diutus di akhir zaman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini orang kafir Yahudi. Mereka pakai Taurat. Dia yakin Nabi Muhammad itu orangnya mulia, disebut namanya, Allah kabulkan doanya. Yang jadi hebatnya kemudian mereka menang terus kalau doa ini. Gitu loh. Cuman sayang dikritik dalam Al-Quran. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Nih. Tuh ayat mana sih ya? Ini beda antara tafsir sama Qur'annya ini. Mana ini? Beda ayat sama tafsir ini. Tafsirnya lain. Lalu biar gampang. Nih sini aja nih yang gampang. Lebih kecil lagi baik. Aduh, udah begitu beda.
Nah, ini lebih kecil lagi bae nih. Kelihatan ora? Alah, kelihatan tulisannya doang. Bacanya ora. Ya. Makanya biar bapak-bapak itu ketika ada yang ngedebat, tahu dasarnya saya dari sini loh pengambilannya. Makanya tadi pagi saya bilang, ayo kita diskusi aja, saya unjukin ayat-ayatnya. Gitu. Nah, mana sih ayat? Mana ya? Udah lewat. Nah ini nih. Ini nih. Mana tadi? Lewat jauh. Allah. Bentar. Biar jelas aja. Mana kita tadi? Ya, Allah. Allahu Akbar. Lompat-lompat ini kitab. Masya Allah. Tadi udah nongol kok. Nah ini nih. Tuh ayatnya tuh. Nah. Tuh jelas tuh. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به Fala'natullahi 'alal kafirin. Ayat ini ingat-ingat jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 89. Itu orang-orang Yahudi sebelum Nabi hijrah ke Madinah udah denger ada Nabi akhir zaman yang namanya Top. Maka mereka kesempatan ketika Nabi Muhammad namanya hebat dibuat doa, ya Allah menangkan peperangan kami dengan kemuliaan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Yang jadi hebatnya mereka menang terus. Makanya kenapa para ulama mengajarkan tawasul? Tawasul itu nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, Pak. Makanya lihat, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan sebab Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nama langitnya Mustafa, Toha, Yasin, Hamim, nama langit. Nama Al-Quran Ahmad. Nama diri Nabi Muhammad, Muhammad, nama bumi. Ketika Nabi Muhammad digendong malaikat Jibril baru lahir, kemudian Nabi Muhammad dicium keningnya sama malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad dinamai oleh Jibril, anta Toha, anta Hamim, anta Yasin. Termasuk nama Mustafa itu adalah nama Nabi Muhammad, yaitu artinya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya orang kafir ini sama dengan kita, ya Rabbi bil Mustafa, ngikut dia. Karena apa? Dia yakin pasti menang. Karena ada nama Nabi di situ. Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, ternyata di papan-papannya ada nama Nabi Muhammad. Makanya dia banjir luar biasa hebat, nggak pecah kapal itu karena di situ ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bertawasul namanya doang, tulis di papan, selamat. Gitu.
Subhanallah, luar biasa. Termasuk ada hadis Nabi, siapa orangnya yang ngasih nama anaknya Muhammad, maka bapak sama anaknya haram masuk neraka. Hebat itu. Kenapa? Karena Allah nggak suka nama Muhammad ada di neraka. Makanya ibu bapak semuanya mulai pagi ini karena tawasul sama Rasul ganti namanya Muhammad semua depannya. Ya nanti Po Benon dinamain apa nama Muhammad Benon gitu kan. Itu baru nyebut nama. Itu baru ngasih nama. Di papan kapal Nabi Nuh ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk doa. Kenapa doa kudu sholawatan dulu? Karena itu sama saja sebelum berdoa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ternyata orang kafir ketika dia berdoa Allahumma ansurna alaihim bin nabi al-mab'uth akhir zaman, ya Allah tolong kami, ini tuh doanya paling atas, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uth akhir zaman, ya Allah tolong kami ke atas mereka orang kafir dengan sebab Nabi yang diutus di akhir zaman, dan mereka menang. Cuman sayang mereka dilaknat oleh Allah. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kenapa? Ketika Nabi datang ke Madinah, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru, mereka ingkar. Hasadan wa khaufan 'alar riyasah, karena mereka hasud, karena mereka dengki takut kesaing sama Rasul. Gitu loh. Orang kafir aja doanya mustajab menyebut nama Nabi Muhammad, ilokan yang hadir depan saya yang udah ketahuan jidatnya hitam bekas sholat ada. Doanya orang mustajab dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yakin ora? Maaf, saya bukan promosi. Saya pertama kali minta kepada Allah biar saya sering diberangkatin di Mekah. Setiap malam habis sholat hajat saya dada sama Rasulullah, ya Nabi salam. 3 bulan Pak saya dibawa ke Arab, tinggal di Arab, dibiayai sama orang Arab. Saya haji 3 kali berturut-turut, haji plus semua, tanpa seperak pun keluar duit. Saya umroh udah 17 kali, ada yang nawarin saya tolak, sekarang udah capek lama banyakan. Modal saya cuma sholawatan doang. Ngapa masalahnya? Karena tadi bahasanya, jangankan kita orang beriman, orang kafir saja Yahudi diabadikan dalam Al-Quran ketika dia berdoa menyebut nama Nabi Muhammad SAW, doanya mustajab. Sahabat Umar di saat minta hujan menyebut-nyebut nama Abbas, pamannya Nabi. Ya Allah, dengan kemuliaan Abbas, pamannya Nabi Muhammad. Padahal di saat itu Nabi Muhammad sudah wafat. Disebut nama Nabi Muhammad oleh sahabat Umar. Ternyata kemudian sahabat Utsman karena paceklik waktu nggak ada hujan, doa berkumpul bersama, ya Allah dengan kemuliaan Abbas paman Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunkan hujan, hujan. Padahal saat itu lama nggak musim hujan. Ya Allah, ya Rahman. Makanya dari sini muncul ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Termasuk Nabi Adam dalam surah Al-A'raf berdoa. Saya tanya dulu nih, Nabi Adam berdoa Robbana ya Robbana dzalamna anfusana, itu di bumi apa di langit? Di sorga. Oh kan salah. Itu doa Robbana ya Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa
tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maulana ya maulana ya sami' du'ana bihurmat Nabi Muhammad istajib du'ana. Itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 23. Kita lihat ayatnya. Tuh. Artinya ngaji itu nggak ngarang. Ya, kita menyampaikan pesan-pesan ulama karena saya bukan ulama. Kalau saya ubaru, Pak. Kalau ulama udah peot. Iya enggak? U-nya udah lama. Itu ya. Lihat ayatnya tuh. Rabbana Zolamna anfusana qala, berarti yang membaca Robbana zolamna itu bukan Nabi Adam doang. Kenapa? Domirnya dua. Qala, wis ngomong sopo Nabi Adam lan Ibu Hawa. Robbana, wahai Tuhan kami, zolamna, kami menganiaya anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, jika kau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan jika kau tidak menyayangi kami. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Itu Nabi Adam masih di sorga. Begitu makan buah khuldi ditelanjangin sama Allah, hingga akhirnya ngambil daun-daunan surga untuk menutupi kemaluannya. Saat menutupi kemaluannya dia berdoa, Robbana ya Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ayat ini dibaca, kemudian Nabi Adam ngomong, Maulana ya sami' du'ana. Ya Allah, wahai yang mendengarkan doaku, bihurmat Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, istajib du'ana. Allah nanya, Adam, kamu tahu Muhammad dari mana? Aku belum menciptakan dia. Apa kata Nabi Adam? Saat kau tiupkan ruh kepadaku, aku terbangun melihat ke tiang-tiangnya aras ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat, nama Nabi Muhammad bergandengan dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, samping-sampingan. Kata Nabi Adam, ya Allah, kalau dia bukan makhlukmu yang paling kau cintai, gak mungkin namanya bergandengan dengan namamu ya Allah. Apa kata Allah? Betul, laula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Nah, Allah ampuni dosa Nabi Adam, kemudian diturunkan qalah bitu ba'dukum li ba'din adu, baru turun. Gitu ya. Makanya dalam surah Al-A'raf yang lain, orang kafir Quraisy dulu haji telanjang. Nggak percaya kan saya ngomong? Situ mah apa nggak nurut sama guru sih abisannya. Mari kita lihat nih ayatnya nih. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, maksudnya orang kafir Quraisy tadi, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berhiaslah kamu dengan pakaianmu di saat kau masuk masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah minumlah kalian jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ayat ini Pak, orang kafir Quraisy ada yang sholat Masjidil Haram telanjang. Bapak-bapak masuk masjidnya siang karena nggak punya kokok beluk. Ibu-ibu yang punya kokok beluk masuk masjidnya malam. Awalnya begitu. Didebat sama Nabi, dari mana dasarnya kamu masuk masjid kok telanjang? Mereka mengatakan Nabi Adam
di tempat yang suci yaitu sorga. Karena berdosa makan buah khuldi, ditelanjangin sama Allah. Makanya kami masuk Masjidil Haram, tempat yang suci. Karena kami berdosa maka kami telanjang sholatnya. Dari sini makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang beriman, orang musyrik itu najis, jangan dekati tanah haram setelah tahun ini. Setelah itulah kemudian muncul istilah tanah haram pada tahun 9 Hijriah. Makanya orang kafir nggak bisa masuk tanah haram. Kenapa mereka nggak boleh masuk masjid? Karena dalil ayatnya nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Tuh Pak, ini aki-aki nyambung nggak saya terangin kayak gini? Ngerti ora? Saya mah udah ngarepin orang ngerti beda bagian. Nah, yang penting dengerin. Yang jelas, satu, melihat dari surah Al-Baqarah berapa tadi? 89. Kemudian dalilnya lagi surah Al-A'raf ayat berapa tadi? Ayo lupa. Al-A'raf ayat berapa itu? Ayat 23. Berarti yang namanya tawasul itu penyebab kita cepat diterima doa kita, dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini baru 2 ayat Pak, belum saya sambungin ayat yang lain nih. Apa sambungin be semua? Masya Allah. Ini kalau kajian ilmiah, bedah ayatnya, bacain kitabnya. Gitu tuh. Karena aki-aki diajak ilmiah pernah melenggut. Ya, tapi nggak apa-apa lah, sekali-kali saya bahas aja ayatnya. Gitu loh. Karena saya yakin kalau ilmu kita sesuai dengan Al-Quran, ilmu kita sesuai dengan hadis, sesuai dengan kitab-kitabnya ulama, harapannya adalah amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sekilas saya bahas tawasul. Nah, setelah itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat orang yang ikut Rasul Pak. Mohon maaf nih, Bapak ngikut Rasul ora? Orang itu pasti disayang oleh Allah. Bu, ibu puasa ngikut siapa? Ikut siapa? Ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau maghrib buka ngikut siapa? Ngikut Rasul. Kalau subuh tadi pada sahur ngikut siapa? Ngikut Rasul. Inilah enaknya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminannya adalah orang yang ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Bapak Ibu maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka kan? Betul enggak? Yang segera buka ketika mendengar azan, maksudnya maghrib, nanti azan zuhur malah buka baik. Dalam hadis qudsi dikatakan, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai Allah itulah mereka yang mensegerakan berbuka. Mohon maaf, sebenarnya kita sampai isya nggak buka juga kuat, betul nggak? Tapi nggak suka Allah seperti itu. Kenapa? Nggak sama dengan Nabi, gitu loh. Karena Nabi orang yang sangat menghargai Allah. Nabi itu ketika disuruh buka langsung buka. Maka ketika Nabi mensegerakan berbuka, kita ngikut Nabi, ternyata kita digolongkan orang yang paling dicintai Allah Subhanahu. Luar biasa. Selanjutnya Ibu, Bapak, tadi sahur. Bapak-bapak,
Tadi sahur ora? Awas Pak. Kata Nabi, kalaupun kamu sudah makan jam 12, waktunya sahur, sahurlah walaupun hanya sekedar air putih. Kenapa? Masya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang yang makan sahur. Masya Allah. Makanya saya mohon maaf kalau sahur itu, ya Allah, kalaupun saya kuat dengan tidak sahur, saya tidak mau kalau tidak sahur. Karena tidak dicontohkan Rasulullah. Rasul mencontohkan sahur. Kenapa? Karena kalau saya ngikut Rasul, lihat ayatnya, hadisnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang yang sahur. Allah mengampuni dosanya, malaikat berdoa untuk kita semuanya, ya Allah, itu yang lagi makan sahur, ampuni mereka ya Allah. Luar biasa. Padahal baru ngikut madang doang, buka madang, Gegares, judulnya Gegares nih. Ini baru judulnya Gegares doang, itu segitu hebatnya Pak. Jangan dianggap Gegares bukan ibadah. Betul ya? Kenapa? Kalau memang dia ikut Rasul, luar biasa. Jaminan untuk menjadi orang dicintai Allah, jaminan untuk orang yang diampuni dosa oleh Allah, padahal cuman Gegares. Jangan nyepelein madang. Karena madang kita akan dihitung ibadah. Kenapa? Karena ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi maaf, ngikutin akhlak. Nih, saya bacakan ayatnya nih. Mana sih? Ini kalau pakai laptop gini, kalau bisa pakai tab enak. Cuman terlampau lambat kalau di laptop itu, karena bukan untuk tampilan, untuk kerja ini sebenarnya. Oke, lanjut ya. Saya tanya sekarang, sampai di mana Bapak Ibu bisa puasa? Bagaimana kita puasa? Ternyata konsepnya kita bisa puasa adalah ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berapa sih saya lupa ini, bentar. Saya pikir bisa pakai tab tampilannya, ternyata nggak bisa. 197. Bentar ya, sabar. Nah di sini. Mau saya biar kitab langsung yang saya baca. Satu lagi. Nah ini dia. Nih. Bagaimana kita bisa puasa yang baik? Ikuti Rasul. Mohon maaf, yang namanya gedeg sama orang lagi puasa bagus apa orang? Bener Bu? Ngomel bagus ora? Kalau di sini nggak ada yang ngomel kan Pak? Di rumah ngomel ora? Saya tanya, bagus orang ngomel. Saya tanya lagi, bagus orang ngomel. Bapak-bapak nimpalinnya bagus gitu. Kenapa masalahnya Bapak Ibu? Orang yang ketika dia berpuasa diuji Allah, diuji apa emosinya? Maka katakan inni shaim, maksudnya tahan. Ada yang ngomong kemudian, lagian emang aki-akinya bikin gedeg bae sih. Ini jawabannya. Bener gitu Ki? Saya tanya aki-akinya nih. Subhanallah, Bapak Ibu, orang yang berpuasa itu dilatih untuk sabar atas nama Allah. Ingat-ingat. Lihat Nabi Muhammad dalam surah Al-A'raf 199 nih.
Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah kau pemaaf wahai Muhammad. Nih Pak, barangkali besok ada yang nguji kita, ada yang bikin jengkel, ikuti Nabi. Bagaimana caranya? Maafin dia, orang yang ngejengkelin kita. Jangan ikuti emosi dia. Wa a'rid 'anil jahilin, maksudnya tuh yang suka ngomel orang bodoh, jangan diikuti. Aki-aki udah bininya ngomel ngikutin baik, buntutin baik, nangkel, tahu nangkel? Milu, tahu milu? Ngintil. Masya Allah. Kenapa Nabi nggak diperintah Allah? Jangan ikuti mereka Muhammad. Mereka ngomel sama kamu, mereka itu marah sama kamu, benci sama kamu, kamu jangan ikuti dia, justru maafin dia. Nabi Muhammad saat itu hadirin, kalau saya baca tafsirnya ini ayat embargo atau embargo. Nabi diembargo 10 tahun. Dikejar-kejar, ditindas habis. Ini ayat turun sebelum Nabi 1 bulan hijrah ke Madinah. Artinya Nabi hijrah ke Madinah aja Pak, sengsaranya luar biasa. Lari ke Gunung Sur, sampai masuk ke goa. Betul enggak? Bapak kalau naik Gunung Sur Pak, nangis Pak. Nggak ada jalanan, Nabi lari loh, saking dikejar sama orang kafir. Segitu sengsaranya Nabi Muhammad disakiti sama orang kafir, tapi luar biasa perintah Allah di balik itu. Khudhil afwa, jadilah kau pemaaf wahai Muhammad. Coba kalau kita kejar-kejar sama orang, mau dibunuh, maafin orang? Model muka kayak gini mah, nenek-nenek ngomel, ikut ngomel lagi. Iya. Makanya kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, ayat ini ayat yang melambangkan akhlak paling tinggi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saat hijrah ke Madinah diikuti sama pembunuhnya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa? Dikejar Pak, dia mau membacok Nabi, jatuh kudanya, dilihat, ada yang nyatoh, dibangunin sama Nabi. Hati-hati ya. Coba model kita begitu ora? Begitu dia jatuh, puas lu, mampus lu. Ini kalau kita ngomong seperti itu, bodoh namanya. Ngapa? Berarti kita muas-muas orang, pengen orang sengsara. Nabi nggak nyontohin begitu. Hebatnya nggak kapok ini orang. Dibangunin, udah selamat, udah jauh lagi. Kurang ajar Muhammad, kejar lagi Pak. Begitu mau dibacok, jatuh lagi dia. Begitu jatuh, jatuh lagi dia. Ditolongin lagi Pak. Masya Allah. Kenapa kayak gini? Nabi Muhammad kok akhlaknya luar biasa. Ternyata Nabi pernah berontak sama Allah. Ya Allah, bagaimana saya maafin dia, udah terang-terangan membunuh saya. Saya kesel ya Allah. Sama tadi kayak aki-aki, tergantung neneknya. Kalau dia bawel kita omelin lagi. Cuman kalau Nabi nggak sampai nurut dengan perintah iblis, baru sifatnya di sini nih, ngomong sama Allah, ya Allah, aku pengen mengikutimu, tapi ini dongkol banget, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, di sini Ustaz, sakit ya Allah. Betul Bu? Nanti ujung-ujungnya sendirian nyalain lilin tuh, lilin-lilin putih, temanilah aku sepi sendiri.
Aki-aki karena ditinggal ujung-ujungnya kan masak sendiri. Gara-gara berantem. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah. Itu resikonya kalau kita ngikutin emosi. Betul enggak? Makanya Nabi enggak diikuti gedegnya, ngadu sama Allah. Makanya lihat ayatnya, Pak. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghu fasta'idz billah. Muhammad, gedegmu itu dari setan, jangan ikuti. Berlindunglah kepada Allah. Innahu sami'un alim. Karena dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Masa Allah, hebat Nabi itu. Bapak Ibu ngerti nggak berlindung sama Allah? Ada bini ngomel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Habis itu kemudian gua udah a'udzubillah masih ngomel, gomelin lagi baik. Ini namanya bukan berlindung. Yang dimaksud berlindung kepada Allah, paksakan, jangan ikuti setan, ikuti Allah. Bu, jangan kayak ini nih. Kalau yang sebelah sini itu ngeliat cewek cakep, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah itu setan tapi enak dilihat. Itu bukan berlindung namanya, tetap ngikutin iblis walaupun mulutnya menyebut nama Allah. Itu pelecehan terhadap Allah. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin itu dikatakan haram menyebut nama Allah saat maksiat. Nabi saat hatinya dongkol menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ternyata hebatnya Nabi tetap, ya Allah aku siap mengikutimu. Itu dimaafkan orang-orang kafir Quraisy. Ustaz Sahrudin pernah cerita itu. Nabi itu kalau dibacakan tabat yada abi lahabi watab, nangis, jangan baca surat itu. Padahal Abu Lahab musuh dia. Ketika Abu Lahab ada cap masuk neraka 10 tahun sebelum Nabi wafat. Ya Pak ya? Sebelum Abu Lahab wafat 10 tahun turun surah Al-Lahab. Tapi mohon maaf, ancaman neraka untuk Abu Lahab ketika dibacakan sama Nabi nggak tahan. Jangan. Sayangnya Rasulullah kepada Abu Lahab, karena Nabi diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada dendam. Makanya dalam kitab-kitabnya para ulama itu, siapa orangnya yang berpuasa tapi dendam, dia puasanya tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga. Nah, jangan diikuti gara-gara dia kita bikin acara khitanan, ngantenin, begitu diundang orang datang bagen. Dia hajatan orang datang gua. Di situ aktif di masjid. Yang tadi malam tahajud. Tahajudnya tertolak oleh Allah dengan dendamnya. Kenapa? Karena tidak ikut Rasul. Ya, tadi ada yang istighfar orang. Ya Allah, gua masih gedeg sama saudara. Gara-gara warisan orang beres. Ya, jangan ikuti gedeg itu. Kenapa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat ayatnya. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifatum minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, nah puasa akan menghadirkan jadi orang takwa. Orang yang bertakwa apabila digoda oleh setan, tadzakkaru, mereka berzikir. Maksudnya, lihat Pak, orang yang diomelin bininya kalau dia nunduk, maka orang itu dirontokkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir namanya. Kalau zikir itu amalan kita berharap akan menjadi buah nanti di yaumul qiyamah. Zikir.
Ada orang demen zikir, kalau zikir wah kencang banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu bininya ngomel, kenceng lagi. La ilaha illallah. Belum zikir. Hakikatnya zikir, contoh, lihat Siti Asiyah. Siti Asiyah itu ruhnya dihadirkan Allah menemani ibunya Nabi Muhammad saat melahirkan Nabi Muhammad SAW. Lihat dalam Berzanji itu. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhaha al-maqadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Lihat tadi saya subuh baca surat apa? Lah, roh ngarang bae. Tadi saya subuh surat apa yang dibaca? Surah At-Tahrim. Tadi di akhir ayat saya baca itu, maksudnya biar nasihatin ibu-ibu. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Itu Siti Asiyah, Bu, ditarik sama Fir'aun. Lihat di mulutnya tidak keluar makian terhadap suaminya, tapi yang keluar dari mulutnya Siti Asiyah, Rabbi, wahai Tuhanku, ibnili indaka baitan, bangunkan rumah di sorga di sisimu untukku, dengan sebab kau takdirkan aku ditarik sama suamiku. Andaikan ibu-ibu yang hadir di sini di saat lakinya ngomel, ya Allah, jadikanlah omelannya penyebab aku mendapatkan rumah di sorga, ya Allah. Saya akan cium tangan sama ibu-ibu itu. Kenapa? Nggak nuruti emosinya. Dia justru berharap kepada Allah. Dengan Allah mentakdirkan suaminya ngomel mulu. Apalagi suaminya suka main galatama. Ngakunya orang mancing, begitu salaman bau pelet tangannya. Orang ngomel, tapi ya Allah, suamiku susah amat, ya Allah, jadikanlah kesusahan dia penyebab aku masuk surga, ya Allah. Begitu. Itu orang zikir, namanya tadzakkaru. Orang yang berzikir itu maksudnya selalu diingatkan bagaimana kita mendapatkan kemenangan nanti di yaumul qiyamah. Itu akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, luar biasa. Masya Allah. Jam berapa ini? Jam 6 ya? Jam 6 lewat, Pak. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya di sini hadirin, kalau seandainya kita zikirnya benar, maka yakin bertemu dengan siapapun yang menyakiti kita, kita tidak perlu merespon dia, tapi justru itu menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah SWT. Amin ya Rabbal. Siapa yang masih marah-marah di sini? Zikirnya belum benar. Makanya belajar zikir, Pak. Ustadz, saya belajar zikir kok emosi mulu ya dapatnya ya. Makin zikir makin sombong, makin zikir makin sombong. Zikirnya bersama iblis. Makanya belajar, Ibu, Bu, teriak. Zikirnya teriak, tapi di hati Allah.
Lakinya karena kemarin ikut ngaji kan, begitu istrinya Allah, wah bini kita marah nih. Jadi gini caranya melatih zikir, tarik nafas sambil teriak, semburin ke sini. Allah, tarik napasnya, dibuang pelan-pelan, jangan begitu. Allah, salurkan ke seluruh badan, biar badan kita nurut sama Allah semua. Karena badan kita selalu dibacakan kalimat-kalimat Allah. Karena badan kita dibacakan zikir melihat Allah. Coba Bapak praktekin. Nah, tarikan la ilaha illallah, la ilahanya ditarik napas, illallahnya dibuang napas, pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan ikuti emosi. Ya, coba lihat, emosi akan hilang dengan sendirinya. Kalaupun emosi lagi, tarik lagi Allah. Maksudnya apa? Kapan kita akan ikut Rasul? Kapan kita ikut begitu sunnah Rasul? Rasul disebut-sebut terus, kitanya malah menyakiti Rasul. Ngapa masalahnya? Lah kitanya masih emosi mulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati mertua. Siapa mertua Rasulullah? Mertua Rasulullah? Sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar dicaci. Saat itu Nabi sedang berduaan sama sahabat Abu Bakar, jalan bareng. Tuh, ternyata luar biasa. Saat itu sahabat Abu Bakar gak nimpalin, Pak. Kalau nimpalin sama-sama bego. Ya, ternyata Rasulullah senyum. Jalan lagi. Di jalanan, ada lagi yang maki-maki Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar nggak jawab, diem. Rasulullah senyum. Begitu jalan lagi yang ketiga, ternyata sahabat Abu Bakar diuji lagi. Begitu dimaki, sahabat Abu Bakar jawab. Rasul cemberut, kemudian pergi meninggalkan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar deg-degan, Pak. Saya salah nih. Tuh, sahabat hebatnya. Saya baca di ayat-ayat Quran tuh, wah banyak banget sahabat-sahabat yang belum ditegur Rasul, udah malu duluan sama Rasulullah. Masya Allah, sahabat Abu Bakar ngejar Rasul, ya Rasul. Tunggu, aku salah ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, di saat kau dimaki orang, kemudian kau jawab, maka Allah tidak akan menolongmu. Di saat kau dimaki orang kemudian kau enggak jawab, maka Allah akan melaknat orang itu. Maka Allah akan menolongmu wahai Abu Bakar. Nah, kalau kita diomelin orang kemudian diam, kemudian kita pengen ditolong Allah, nih orang zikir yang sesungguhnya dalam ayat ini. Oh, jangan ampe udah zikir menangis-nangis, guguk-guguk. Bini ngomel be layani lagi. Mana zikir lu? Pret. Iya, bohong-bohongan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat yang menerangkan Nabi itu luar biasa. Ya, tapi yang pasti di Ramadan ini saya hanya menyampaikan tadi pesan-pesan Rasulullah. Mari kita lihat hidup kita, ikuti akhlak Rasul. Karena tadi bahasanya jangankan akhlak, madang baik gegares mulia karena ikut Rasul. Betul enggak? Masya Allah, luar biasa. Apalagi ngikut akhlaknya. Makanya kemudian maaf, kenapa Al-Quran turun di bulan suci Ramadan? Karena sebenarnya Quran itu adalah deskripsi gambaran cinta Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di Quran itu cerita Nabi disakiti orang, nggak mau menyakiti. Nabi cemberut seumur hidup sekali loh. Muncul abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi itu sama pengemis kasih terus, nggak pernah nolak. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu ayat, Masya Allah, ada orang ngemis dikasih sama Rasul. Kalau ngemis boleh nggak? Saya tanya, ngemis boleh ora?
Boleh kalau buat madang. Nggak ada yang dimakan nih, nggak punya lagi. Ya Allah, saya nggak ada yang dimakan, minta, boleh. Dalam kitab fikih begitu. Lihat dalam Qawmi Utughyan ada itu. Qatlul Ghawais juga ada, Syekh Nawawi jelasin. Ini orang langganan, dikasih Rasul besok ngemis lagi Pak. Rasul ngomong kayak gini, Bang, kalau bahasa kita, lu mau ngemis apa kerja? Lain loh, ngemis sama kerja. Ngerti gak maksudnya kerja? Jadi profesi Pak, bukan karena nggak punya, ketagihan dikasih orang enak. Rasul baru negor gitu doang, diturunin firman Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya Muhammad, ada yang minta kasih, nggak usah ngomong. Makanya Nabi Muhammad pernah terjadi makan 3 hari juga nggak ketemu makanan sedikit pun. Tiba-tiba ketemu korma 1 baru masuk mulut. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, punya makan gak ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Nggak punya. Lah itu di mulutmu ini doang, ini 3 hari baru badang. Nggak apa-apa ya Rasul, yang di mulutmu ya Rasulullah dikeluarin Pak. Topnya Rasulullah. Makanya saya insya Allah kalau datang ke masjid ini yakin disiarin kopi pahit pasti ada itu. Mengapa? Takut saya minta orang sini pasti dikasih gitu. Subhanallah, luar biasa Rasulullah. Rasulullah itu ditegur cemberut sekali turunnya Abasa wa Tawalla. Habis itu nggak pernah cemberut. Kenapa? Karena tidak ada ayat teguran untuk Rasulullah yang kedua kali tentang masalah cemberut. Bisa dibayangkan kalau Nabi kenyangnya seumur hidup sekali. Dan itu pun nangis. Bisa dibayangkan kalau Nabi itu ada yang minta apapun kasihkan. Baju atu-atunya di badannya diminta sahabat dikasih. Ibu-ibu jangan ikuti Rasulullah dalam hal ini. Begitu di masjid ikut sunnah Rasul. Bajunya bagus dilepasin. Buset. Bahaya. Masya Allah. Inilah makanya Rasulullah diterangkan dalam sebuah syair, ya karimal akhlaq, wahai orang yang akhlaknya paling mulia. Ya Rasulullah, ya. Luar biasa Rasulullah. Nah, orang yang ketika bulan suci Ramadan baca Quran, yang paling pahalanya tinggi bukan yang khatam 10 balik khatam, tapi mereka walaupun baca kulhu saja diamalin kulhu, ikut akhlak Rasul. Inilah walaupun yang dibaca kulhu pahalanya mengalahkan mereka yang khatam Quran. Itu maksudnya kenapa Ramadan turun Quran itu, biar puasa, belajar Quran, tadarus, belajar akhlak Rasul. Jangan sampai khatamnya doang. Tapi iya, kadang-kadang emak-emak sih, anaknya minta jajan, itu Quran disambit sama anaknya. Boleh ngaji ribut baik. Ya Allah, mana Rasulullahnya? Masya Allah. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, ingat-ingat tadi tadzakkaru, belajar ya. Saya titip pesan, tarik nafasnya Allah, Allah, tarik nih. Allah tuh, begitu buang nafas, ayo sok latih. Rasakan kenikmatannya, emosi gak bakal keluar insya Allah. Artinya teori kudu ada prakteknya. Ini teorinya nih. Saya nerangin dong gak kasih prakteknya caranya. Susah, kasihan. Jadi akhirnya ilmu banyak di otak, hatinya kosong, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari, saya tidak mau ngasih ilmu yang berat-berat. Udah mukanya juga muka udah berat begini. Kasih ilmu berat, udah jangan tinggi-tinggi lah ngasih ilmunya. Saya bacakan ayatnya aja, segitu prakteknya Rasulullah. Contoh ayat yang lain masih banyak.
Andaikan sampai jam 12 saya kasih waktu, insya Allah nggak kelar. Sanggup ora? Ya, situ sanggup, saya nggak sanggup. Dari sini maka insya Allah kita istiqomah di masjid ini. Terus menggali akhlak Rasul, yakin kita tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan malam Sabtu besok Lailatul Qadarnya. Ini malam keberapa tadi? 23, 24. Tiap malam kan ada Qiyamul Lail. Malam ganjil. Berarti malam Sabtu dapat nggak kira-kira? Dapat ya? Ya insya Allah lah. Mudah-mudahan. Tapi tadi, ya Allah, terimalah tobatku, berubahlah diriku ya Allah. Saya banyak marahnya ya Allah, tolong bimbing biar saya jadi orang qanaah. Karena kata para ulama nggak mungkin kita bisa qanaah kalau kita tidak minta kepada Allah. Makanya Rabbi qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf ala kulli ghaibatin minka bi khair. Rasul mengajarkan doa bagaimana kita qanaah. Rasul mengajarkan doa bagaimana kita tidak marah-marah, terus jangan dituruti emosinya. Ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikutin Ustadz. Kalau dihantam orang, ngantem lagi Ustadz mah. Saya, maksudnya bukan Ustadz yang lain. Masya Allah. Ikuti Rasul, maksud saya. Itu saja insya Allah kalau ikut Rasulullah pasti kita semua tadi masuk kelompok orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.